Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Dentuman meriam di langit Istana Merdeka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengawali detik-detik proklamasi upacara kemerdekaan RI yang ke-76 di Jakarta, Selasa 17 Agustus. Kapal penumpang KM Bukit Sumber Poleang di Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar. Beruntung 29 penumpang dan anak buah kapal selamat dari insiden tersebut. Di Tanjung Pinang, Tugu Proklamasi Riau menjadi salah satu monumen yang penting untuk dikenang dalam sejarah panjang kemerdekaan Republik Indonesia. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Saudara, tangki BBM di distrik Akar, Lebanon Utara meledak pada Minggu 15 Agustus. 28 orang tewas dan 79 orang lainnya mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Sebuah kota kecil Lel di distrik Akar, Lebanon Utara gempar setelah sebuah tangki BBM meledak pada Minggu 15 Agustus dini hari kemarin. Dalam insiden tersebut, 28 orang tewas, sementara 79 lainnya mengalami luka bakar. Kejadian ini terjadi saat pasukan militer Lebanon sedang mendistribusikan bahan bakar kepada warga setelah menyita semua tangki penyimpanan BBM yang disembunyikan oleh pemasar gelap di Akar. Sehingga 200 orang berada di dekat lokasi saat ledakan terjadi. Militer Lebanon mengatakan personil mereka dan warga sipil menjadi korban jiwa dalam insiden tersebut. Dari Beirut, Lebanon, kantor berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, dentuman meriam di langit Istana Merdeka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengawali detik-detik proklamasi upacara kemerdekaan RI yang ke-76 di Jakarta, Selasa 17 Agustus 2021. Setelah dentuman meriam ditembakkan ke langit Istana Merdeka, pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-76 di Jakarta dimulai dengan penuh hikmat pada Selasa 17 Agustus 2021. Bersamaan dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya, Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin memasuki tempat upacara. Sebanyak 68 pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Nasional yang tahun ini dalam formasi lengkap yaitu 17, 8, dan 45 telah siap mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Sementara itu, Komandan Kompi Paskibraka yang bertugas adalah Kapten Infanteri Suryadina Taat Maja dengan perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya. Meski upacara kemerdekaan RI di tahun 2021 ini masih digelar secara terbatas, namun semangat antusiasme para peserta upacara tetap terjaga. Seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna berdiri tegak selama 3 menit, sampai sang bendera merah putih berkibar di tiang halaman Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden mengenakan baju adat Lampung, sementara Ibu Iriana mengenakan busana nasional berwarna gading yang dilengkapi songket. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Sunda Sukabumi berwarna biru, yang selaras dengan Ibu Wuri yang mengenakan sinjang bundel khas Sunda. Dari Jakarta, kantor berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, 7 dari 10 tersangka kasus narkoba jaringan Timur Tengah diserahkan kepada Kejati Aceh Senin 16 Agustus. Ketujuh tersangka akan disidang dalam minggu ini di Pengadilan Negeri Aceh Barat. Kejaksaan Tinggi Aceh menerima 7 dari 10 tersangka kasus narkoba jaringan Timur Tengah sebanyak 1,2 ton pada Senin 16 Agustus. Para tersangka berhasil diringkus tim Mabes Polri usai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti sabu yang berasal dari Timur Tengah dikendalikan oleh Okon Kuonon Sokinglais asal Nigeria, yang sudah mendekam di lapas Nusa Kambangan.
Sabu tersebut diturunkan di Aceh Barat dan rencananya akan diedarkan di Provinsi Aceh. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf menyebut, ketujuh tersangka yang diserahkan ke pihaknya memiliki peran yang beragam, mulai dari menunggu memesan kapal untuk menjemput hingga menjual sabu. Masing-masing tersangka juga mendapat upah mulai dari Rp500.000 hingga Rp250 juta. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu yang beratnya melebihi 15 gram dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 gram di dalam satu kotak fiber berukuran besar warna hijau yang terdiri dari 1.162 plastik di dalam 36 kotak. Bersamaan dengan tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit kapal yang digunakan untuk mengangkut sabu beserta GPS map, kompas, 5 unit telepon genggam, 1 unit telepon satelit, dan 1 unit mobil. Ketujuh tersangka kasus narkoba tersebut akan disidang dalam minggu ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan 3 lagi akan dilakukan sidang secara virtual. Dari Aceh, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tugu Proklamasi Riau menjadi salah satu monumen yang penting untuk dikenang dalam sejarah panjang kemerdekaan Republik Indonesia. Dikarenakan tugu ini merupakan simbol pertama kalinya bendera merah putih dan pembacaan teks Proklamasi RI dibacakan di bumi Segantang Lada. Tugu Proklamasi Riau menjadi yang diabai mata, tapi tak boleh diabaikan dalam ingatan. Dikarenakan tugu yang berada di antara pintu masuk dan keluar Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang ini merupakan simbol bergabungnya Kepulauan Riau sebagai bagian dari NKRI. Peneliti sejarah Anastasia Wiwik Swastiwi menjelaskan, Tugu Proklamasi tersebut didirikan sekitar 4 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 29 Desember 1949. Diterangkannya, tugu ini bertujuan sebagai pengingat dan simbol bahwa di lokasi inilah pertama kalinya bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia di Tanjung Pinang berlangsung. Sekarang almarhum ya, dikatakan ada seorang tokoh yaitu Bapak Mokhtar Husin. Waktu itu beliau sebagai Ketua Dewan Riau yaitu berjuang untuk memperjuangkan Tanjung Pinang Kepulauan Riau gitulah menjadi bagian dari NKRI. Bersama diceritakan bahwa Pak Mokhtar Husin ini berjuang bersama Tengku Husin dari Lingga dan berhasil akhirnya pada tanggal 29 Desember 1949, 2 hari setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Nah, dikibarkanlah bendera di Tugu Proklamasi ini. Gitu. Perjuangan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Indonesia bukan perkara mudah. Sebab sebagian masyarakat menginginkan Kepulauan Riau masuk ke Singapura. Mengingat secara geografis, wilayahnya berada dekat dengan Singapura. Dan juga dalam perjalanan sejarah, keduanya memiliki ikatan erat. Namun usaha Mokhtar Husin, salah seorang pejuang Kepulauan Riau agar masuk dalam wilayah NKRI tak sia-sia. Ia yang merupakan Ketua Dewan Riau kala itu bersama Tengku Saleh dari Lingga, melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa suara masyarakat akhirnya mendominasi untuk menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1949. Pengakuan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah proses pengakuan kedaulatan ini resmi, barulah bendera merah putih pertama yang dijahitkan oleh Rahma binti Rahmat dan Uni Daya dikibarkan di tiang bendera yang berdiri tegak hingga saat ini di Tugu Proklamasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Saudara, menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus kreatif untuk tetap dapat merayakan Hari Kemerdekaan. Seperti warga legenda Malaka, Batam, Kepulauan Riau yang memperingati Hari Kemerdekaan dengan bersepeda bersama.
warga legenda Malaka, Batam, Kepulauan Riau, yang tergabung dalam komunitas Gospes Merah Putih, bersepeda bersama dalam rangka menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. Mengenakan seragam merah putih, puluhan warga legenda Malaka ini berkeliling menyusuri komplek perumahan menuju ikon Welcome to Batam. Toto Arfandi, koordinator Gospes Merah Putih, warga Blok D, RT 4 RW 3 legenda Malaka Batam ini mengatakan, kegiatan bersepeda telah menjadi kegiatan rutin. Namun kali ini menjadi spesial, dikarenakan menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. Sehingga tampilan bersepeda kali ini menjadi sedikit spesial dengan mengenakan seragam merah putih. Ceritanya NRI harga mati yang ke-76 ini, kita sebagai masyarakat bawahan turut memeriahkan HUT RI ini. Di akhir rute pun, para warga kembali merayakan dengan makan sajian bersama di ruang terbuka. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Saudara, kapal penumpang KM Bukit Sumber Poleang di Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar. Beruntung 29 penumpang dan anak buah kapal selamat dari insiden tersebut. KM Bukit Sumber Poleang rute perjalanan Sikeli Kasipute terbakar di perairan Dusun Tanjung, Desa Mapila, Bombana, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 29 penumpang termasuk ABK selamat dari kebakaran yang menghanguskan seisi kapal yang terjadi pada Senin 16 Agustus siang kemarin. Kebakaran terjadi sekitar 3 mil dari permukiman pesisir, sehingga warga setempat berhasil mengevakuasi seluruh penumpang kapal beserta ABK menggunakan perahu nelayan. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. KM Bukit Sumber Poleang mengalami kebakaran pada pukul kurang lebih 12 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah untuk seluruh penumpang sejumlah 34 orang terdiri dari penumpang dan ABK semuanya dalam kondisi selamat dan aman dan telah dievakuasi ke Desa Mapila, Kabupaten Bombana. Usai diselamatkan oleh warga, para penumpang hingga saat ini masih menetap sementara di rumah-rumah warga menunggu pihak keluarga masing-masing menjemput. Sementara seluruh ABK dibawa ke Polsek setempat guna dimintai keterangan. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Transaksi narkoba senilai 20 miliar rupiah berhasil digagalkan setelah Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Kota menangkap seorang kurir pembawa sabu yang menyimpan barang haramnya dalam bungkus teh Cina. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Kota telah menggagalkan peredaran narkoba dari Sumatera ke Jawa setelah menangkap seorang kurir berinisial MT di sebuah hotel di Jambi, Senin 16 Agustus. Pelaku ditangkap usai melakukan transaksi dan hendak mengantarkan sebuah koper kepada pemesan di Jakarta melalui jalur darat untuk selanjutnya di wilayah Tangerang dan Surabaya. Setelah pelaku digeledah, di dalam koper ditemukan puluhan bungkus teh Cina yang ternyata berisi sabu dengan berat 18,78 kg dan ditaksir nilainya lebih dari 20 miliar rupiah. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, penangkapan pelaku peredaran narkoba tersebut sebagai hasil perkembangan kasus dari bulan Juni hingga Juli 2021 lalu. Ia menduga pelaku merupakan anggota jaringan narkoba antar daerah yang berafiliasi dengan jaringan internasional yang dikendalikan oleh narapidana dalam lembaga permasyarakatan. Dari Tangerang, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.